Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istiqomah Sumadikarta dalam channel pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bitwise dan bitshift operators. Kita tahu bahwa sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai operators precedent, urutan tingkatan dari operators, ada di sana disebutkan yang namanya bitwise dan bitshift. Kita lihat di sini di website Docs Oracle tentang Java tutorial, ada beberapa operator dari bitwise dan bitshift operator. Di sini ada yang pertama adalah complement operator, kemudian ini fungsinya untuk merubah membalik bit dari 0 menjadi 1 atau dari 1 menjadi 0. Karena ini bitwise, maka di operationnya itu per bit per bit. Kita tahu byte itu ada, setiap satu byte ada 8 bit. Jadi nanti bit-bit ini kalau kena operasi complement operator maka dia nilai akan di-invert, akan dibalik. Kalau dia asalnya 0 maka dia menjadi 1. Kalau dia awalnya 1 maka dia akan diubah menjadi 0. Berikutnya ada di sini untuk yang shift operator itu ada left shift operator, simbolnya less than 2 kali Kemudian ada right shift operator, ini simbolnya greater than 2 kali Kalau yang left shift operator ini nanti dia akan menggeser bit-bit ini ke sebelah kiri, teman-teman, dan bit baru yang muncul di sebelah kanan dia akan diberikan nilai bit 0. Sedangkan angka 1 yang digeser ke kiri yang menjadi bit ke-9 itu di ignore, diabaikan atau dihilangkan. Untuk yang right shift operator ini akan menggeser bit ke sebelah kanan jadi bit yang pertama nanti dihilangkan, bit yang terakhir ada diganti dengan bit baru bernilai 0 kalau dia positif, bilangan positif. Kalau dia bilangan negatif maka dia akan digantikan dengan angka 1. Itu dia perbedaannya. Baik teman-teman, kita lanjut berikutnya. Yang ketiga adalah the unsigned right shift operator. Ini simbolnya greater than ada 3 kali dia akan menggeser ke sebelah kanan, tetapi hasil pergeserannya ini akan dianggap akan diperlakukan sebagai bilangan positif karena unsigned ini adalah bermakna tidak bertanda. Kalau tidak bertanda berarti dia nilainya selalu positif. Sedangkan yang sign berlaku positif dan negatif. Jadi tadi perlakuan yang left shift operator dengan yang right shift operator ini berbeda perlakuan untuk bilangan yang negatif. Baik, yang berikutnya di sini kembali ada bitwise. Ingat teman-teman urutannya kemarin untuk operator presiden, Pumasre, bit, blok, teras jadi yang paling tinggi tingkatannya kemarin ini dia operatornya, ada komplement ini sebagai unary. Bitwise ini paling atas, kemudian ada shifting, kemudian ada bitwise ada bitwise semoga teman-teman masih ingat sekedar bang. Bitwise yang pertama ada bitwise and operation,
simbolnya ampersand. Kemudian ada bitwise exclusive OR operation, simbolnya caret. Kemudian ada bitwise untuk inclusive OR operation, itu simbolnya adalah pipe. Okay. Nah, teman-teman harus ingat ya, and or pada apa namanya, pada materi logika matematik ya, kalau sudah pernah belajar pengakuannya bahwa and dan or ini adalah termasuk binary operator ya, butuh dua operan. Jadi operan pertama ada sebelah kiri, operan kedua ada sebelah kanannya ya. Nah, ini berlaku kalau di bitwise ya. Kalau n akan menghasilkan nilai 1 jika kedua operannya bernilai 1. Selain itu maka dia akan bernilai 0. Kalau OR operation ya, ini akan bernilai 0 kalau kedua operannya adalah 0. Selain itu maka dia akan menghasilkan nilai evaluasi 1. Nah, kalau teman-teman ini ada contohnya untuk bit demo ya. Tapi contohnya ini kurang detail ya, teman-teman. Ini menggunakan ingatkah ini? Nah, ini menggunakan heksadesimal ya. Nah, nanti kalau di hasil dicetak ini hasilnya adalah 2. Tapi dari mana 2 itu? Nah, saya sudah buatkan di sini ya, untuk yang bitwise khusus saya sudah buatkan. Ya, ini ada sedikit kode yang saya susun ya untuk mempelajari bagaimana operasi dari bit ya, baik itu shifting maupun bitwise ya. Kita running dulu ini ya. Baik teman-teman, saya zoom dulu. Baik ya, untuk codingnya ini tidak saya bahas ya, mungkin ya sedikit saja ya. Oke lah, sedikit ya. Oke, jadi kita punya variabel x dan y, nanti kita bisa ganti nilainya ya. Kemudian di sini kita pakai printf ya, print formatted. Nah, sebelah kanan ini adalah operasi yang akan kita lihat ya. Ini misalnya x, kita mau cek nilai y ya. Untuk yang di sini kita mau cek nilai x dan y, ini kita cek binary-nya gimana, kondisi binary-nya ya. Ini ada x ya, ada komplement x plus 1 ya, x left shifting, kemudian ada x right shifting, and so on ya. Nah, teman-teman di sini ada unsigned right shifting. Oke. Kemudian ini operasi bitwise-nya ya, x di apa namanya, bitwise and operation ya. Oke, ya ini exclusive OR, ini inclusive OR, semuanya sudah ada di sini ya. Nanti kita lihat outputnya seperti apa ya. Kita lihat outputnya. Baik ya. Di sini nilai X adalah 24 ya teman-teman. Y minus 24. Sengaja saya kasih minus biar nanti lihat perbedaannya bagaimana Java memperlakukan bit untuk bilangan integer. Ya. Kita lihat ya, untuk nilai X 24 dan Y minus 24, kalau kita lihat dalam bentuk bit seperti ini. Oke, ini 24. Untuk yang nilai positif, ini 24 adalah bilangan binary yang normal. Mengingat kembali teman-teman ya, untuk bilangan binary, digit pertama ini adalah 2 pangkat 0. Digit kedua adalah 2 pangkat 1 dan seterusnya. Ya, makin ke kiri makin besar nilai pangkatnya. Nah, kalau yang ini adalah posisi keempat, berarti dia adalah 2 pangkat 3 ya. Ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 3 4 16, maka ini akan menjadi 24. Bagaimana dengan yang minus 24? Nah, yang minus 24 ini kok berbeda? Ya, karena di Java menggunakan komplement plus 1. Jadi nilai 24-nya dikomplement kemudian ditambahkan nilai 1.
hasilnya seperti ini bitnya. Nanti kita akan buktikan di sini komplement plus 1 ini adalah sama dengan minus 24. Baik, ya. Segitu dulu, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kita lanjut ya. Kemudian ini ada komplement X. X-nya ini kemudian dikenakan operasi komplement. Ya ingat, komplement membalik nilai bit 0 menjadi 1, nilai bit 1 menjadi 0 ya. Tentu hasilnya akan seperti ini ya. Kebalikannya. Oke. Sudah. Nah, ini kebalikannya, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bit, nah ini nilainya adalah 25 minus 25. Bagaimana cara menghitung minus 25-nya? Nah, hold on, tunggu dulu. Jangan terburu-buru ya, minus 25. Karena dia menggunakan komplement plus 1 untuk bilangan negatif, maka minus 24 kalau dijumlahkan dengan minus 24, dia harus semua bitnya menjadi 0. Ya. Nah, kita lihat di sini. Komplement X ya yang nilainya minus 25 dari sini, kemudian ditambah dengan 1, hasilnya seperti ini. Ah, minus 24. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan 24 dengan minus 24 ya, teman-teman fokus. Kalau kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 0 ya, carry 1, 1 tambah 1, 0 lagi, carry 1, 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1, 0, dan seterusnya sampai akhir sini 0 juga, kemudian carry 1 di sebelah kanan didigit ke 33. Ah, ini 33 tidak ada, jadi dia hilang sehingga hasilnya 0 semua. Ya, itulah mengapa di Java nilai biner seperti ini dia diperlakukan sebagai nilai minus 24 karena 24 ditambah minus 24 hasilnya harus 0. Ya. Jadi untuk bilangan 0 adalah semua digitnya 0. Demikian cara berpikirnya, ya. Sehingga ini dianggap sebagai minus 25 karena ini komplement murni dari 24 desimal. Oke. Ya. Untuk mendapatkan ya komplement dari 24 bilangan negatifnya, ya maka komplemennya harus ditambah dengan 1 ya, sehingga dia seperti ini nilainya. Nah, ini dianggap 24. Kalau ini dianggap sebagai bilangan positif, tentu nilainya sangat besar ya, bukan minus 24 ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Berikutnya adalah sign right left shift operation ya. Kita gunakan untuk yang X dikenakan operasi sign left shifting ya. Lihat ini digeser ke kiri ya, maka ini akan pindah kemari ke kiri ya. Bilangan barunya, digit barunya ada di bilangan 0 dikasih, hasilnya apa? Akan meningkatkan nilai sebelumnya menjadi 2 kali lipat dari 24 jadi 48. Kemudian untuk yang ini right shifting ya. Nah, ini ini left shifting benar ya. Kemudian berikutnya right shifting ya, 1 digit, right shifting 1 digit ya, sign right shifting 1 digit. Jadi ini digeser ke sebelah kanan ya, hasilnya seperti ini teman-teman ya, digeser ke sebelah kanan. Nah, digit yang baru muncul di sebelah kiri, ini dikasih digit 0. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 12. Akan menjadikan nilai sebelumnya lebih kecil 50% ya, dari 24 menjadi 12. Bagaimana untuk yang negatif? Nah, kita lihat yang teman-teman ya. Untuk yang negatif ini sign left shifting ya, sebanyak 1. Aslinya ini kemudian digeser ke sebelah kiri. Oke. Nah, hasilnya adalah minus 48. Jadi nilainya akan lebih kecil 2 kali lipat ya. Jadi minus 24 itu dengan minus 48 teman-teman lebih kecil minus 48 karena 48 adalah minus. Jadi dia lebih kecil 2 kali lipat. Ya, untuk bilangan yang positif dia akan lebih besar 2 kali lipat.
Kemudian untuk yang sign right shift operation, dia menjadi minus 12. Kalau kita lihat di sini, bilang ini digeser ke kanan semuanya, ya. Oke, sign right operation, shift operation, ya. Bilangan barunya, digit barunya, ya, di sebelah kanan tidak diberikan nilai 0 tapi diberikan nilai 1 karena dia bilangan negatif. Oke, ya. Jadi ini hasilnya adalah minus 12. Ya, jadi nilainya bertambah sebesar berapa itu? 50% ya. Nah, oke, dari minus 24 menjadi minus 12. Jadi minus 12 ini lebih besar dibanding dengan minus 24 karena dia bilangan negatif. Bilangan negatif itu semakin besar, maka dia nilainya semakin kecil. Nah, kita lihat teman-teman sekarang ini di sign unsigned right shift operator, ya. X digunakan operasi unsigned right shift operator sebanyak 1 digit, hasilnya sama dengan yang sign, ya, baik yang sign maupun unsigned. Untuk yang right shift hasilnya sama, ya. Tetapi kalau dia bilangan negatif, ya ini sangat jauh berbeda, ya. Karena ketika dia right shifting ke kanan, bilangan barunya tidak diberikan nilai 1 tapi diberikan nilai 0. Sehingga kalau kita konversi untuk yang unsigned, berarti dia nilainya selalu positif. Hasilnya ini teman-teman, ya. Kalau kita konversi bilangan binary ini, ya, menjadi desimal, ini dia hasilnya. Karena dia adalah bilangan unsigned, selalu bernilai positif. Baik, ya. Kemudian ada operasi bitwise, ya. X, ya, bitwise and operation Y, ya. Kita lihat di sini X-nya di sini, Y-nya, kemudian kena operasi AND. AND itu ingat, kalau kedua-duanya 1, maka dia akan nilai evaluasinya adalah 1, selain itu 0. Kita tinggal cari saja yang 1 di mana. Nah, 1 dua-duanya di sini, ya. Sehingga di sini kita berikan nilai 1. Sisanya pasti 0, ya. Mau 0 dua-duanya atau salah satunya 0 akan menghasilkan nilai 0. Seperti ini, ya. Ini merupakan binary untuk desimal 8, ya. Jadi 24, kemudian kena bitwise and operation dengan minus 24, hasilnya adalah 8. Dari mana prosesnya? Ini dia prosesnya. Kemudian di sini ada exclusive OR, ya, bitwise exclusive OR. Ya, exclusive OR kalau kita lihat di sini, kalau nilainya berbeda, ya, operand satu dengan operand yang lainnya, maka dia akan dievaluasi sebagai 1. Tapi kalau sama, dia akan dievaluasi sebagai nilai 0, ya. Kita lihat semuanya yang sama di sini, ya, maka akan dievaluasi sebagai nilai 0. Sedangkan yang berbeda akan dievaluasi nilai 1, dan ini adalah sama dengan minus 16. Oke. Kemudian operation berikutnya adalah bitwise inclusive OR operation, ya. Di sini ada X dan Y dikenakan operasi inclusive OR, ya. Kalau inclusive OR sama dengan OR biasa saja, ya. Jika ada nilai 1, maka dia akan dievaluasi sebagai nilai 1. Jadi hanya 0 kedua-duanya baru dia akan dievaluasi sebagai nilai 0. Ya, hasilnya seperti ini. Tentunya ini adalah jadi minus 8. Ya. Perbedaan bilangan positif dengan bilangan negatif. Bilangan positif, ya, sebelah kanannya selalu 0. Sebelah kirinya selalu 0. Sedangkan bilangan negatif sebelah kirinya selalu 1. Dipenuhi dengan angka 1. Ya. Nah, teman-teman, demikian yang bisa kita jelaskan pada pertemuan hari ini, ya. Senang berdiskusi dengan kalian, ya, untuk materi pemrograman. Kita review lagi, kita sudah belajar mengenai operasi yang pertama, ya, komplement. Ya, di sini ada komplement X, komplement plus 1, ya, sebagai
materi tambahan ya, biar kalian mengetahui bagaimana Java memperlakukan bilangan integer negatif ya. Kemudian ada di sini ya, sign left shift operation, kemudian ada sign right shift operation, kemudian ada di sini untuk yang negatif ya, sudah dikasih contohnya ya. Kemudian sama ini juga sign right shift operation ya, untuk yang bilangan negatif. Kemudian di sini ada unsigned right shift operation, baik yang positif maupun negatif. Kemudian sudah pelajari tentang bitwise AND operation, kemudian bitwise exclusive OR operation, kemudian ada inclusive OR operation ya. Semoga mudah untuk dipahami ya. Senang bertemu kembali. Kita akan lanjut lagi pada materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.